Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita sudah lama sekali tidak kuliah dan kita sudah menyelesaikan 9 tugas dan kita sebenarnya punya 12 tugas, tapi tugas yang 11 dan 12 tampaknya tidak bisa kita lakukan. Maka kita tinggal menyelesaikan satu tugas lagi. Setelah itu kita akan ujian akhir atau final test. Tapi sebelumnya saya beritahukan bahwa video ini diupload tidak untuk umum, hanya untuk bahan kuliah, sehingga hanya yang memiliki alamat URL-nya saja yang bisa menonton video ini, yang alamatnya sudah atau akan saya bagi di grup WA kita. Pada kesempatan ini kuliah terakhir akan kita selesaikan dan tugas akan saya berikan di akhir kuliah. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang konsep, maka kali ini kita akan berbicara tentang translation procedure. Tampaknya mungkin sudah ya, tapi ada beberapa hal yang terpotong yang belum sempat kita bicarakan. Translation procedure itu ada dua, ada oblique dan ada direct. Yang direct sudah kita bicarakan, mungkin ini yang sebagian dari oblique ini perlu kita perjelas ulang. Kalau ada yang masih ingat, oblique itu ada 4, ada transposition, ada modulation, ada equivalent, dan ada adaptation. Slide-nya ini. Transposition atau prosedur transposition itu menerjemahkan kata dengan menggunakan kelas kata yang berbeda. Misalnya verb diterjemahkan dengan menggunakan noun diterjemahkan dengan menggunakan adjektif, dan seterusnya. Itu beberapa kali sudah saya sampaikan, ada beberapa contoh. Misalnya kata like dalam bahasa Inggris itu bisa saja diterjemahkan menjadi kata suka dalam bahasa Indonesia yang berbentuk adjektif. Like itu verb diterjemahkan dengan adjektif. Kemudian kata organization dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris itu bisa terjemahkan menjadi berorganisasi dalam bahasa Indonesia. I like organization itu bisa diterjemahkan menjadi saya suka berorganisasi. Itu termasuk bagian dari penerjemahan transpositions. Kemudian yang kedua yaitu modulation atau modulation procedure. Di sini ada modulation procedure is how to express a concept in other form of message dengan bentuk yang berbeda. Jadi message-nya itu diubah formnya. Misalnya passive voice diterjemahkan menjadi active voice. Kemudian ada whole menjadi part. Ini biasanya pada penerjemahan metonimi. Apa itu penerjemahan metonimi? Misalnya begini. Dalam bahasa Indonesia ada kita mengenal. Mana si Ahmad? Kok saya belum melihat batang hidungnya hari ini. Nah, bukan maksudnya batang hidung. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, I don't see his nose today. Itu menjadi susah. Bagaimana kita akan menerjemahkan kata batang hidung? Nah, yang disebut batang hidung, tapi maksudnya orangnya. Nggak mungkin kita melototi batang hidungnya orang, kecuali orang itu yang kita lihat. Mana si Ahmad kalau tidak kelihatan batang hidungnya? Maksudnya orangnya tidak datang sama sekali. Ini nggak bisa kita menerjemahkan. I don't see his nose dan seterusnya. Nah, itu namanya metonimi. Itu whole yang dimaksud, tapi yang disebut adalah part. Ada yang sebaliknya, yang dimaksud adalah part, tetapi yang disebut adalah whole. Misalnya
um, I went to Lombok last month. Itu kita mengatakan saya pergi ke Lombok bulan lalu, padahal dia cuma sampai di Lembar atau cuma sampai ke Mataram, tidak ke seluruh Lombok. Yang dimaksud adalah part, tetapi yang disebut adalah whole. Itu juga bagian dari itu terjemahan di sini menggunakan modulations. Part diterjemahkan dengan whole diterjemahkan dengan part dan seterusnya. Atau yang disebut adalah tempatnya, tapi yang diinginkan atau yang dimaksud adalah isinya. Contohnya, the kettle is boiling, ceretnya mendidih. Itu kalau bahasa Indonesia. Itu tidak mungkin karena ceret tidak mendidih. Yang dimaksud adalah airnya. Air yang diceret itu mendidih. Kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi airnya mendidih, bukan ceretnya mendidih. Tetapi dalam bahasa Inggris, the kettle is boiling. Jadi yang penting bagaimana kita mengekspresikan dengan cara yang berbeda message itu supaya ditransfer dengan tepat ke dalam bahasa sasaran. Yang ketiga dari oblique adalah equivalence. Equivalent is used to describe the same situation in different stylistic or structural means. This procedure is much helpful and functional in translating idioms and proverbs. Ini nanti menjadi tugas di akhir di akhir kuliah kita kali ini, harus dicari masing-masing contoh dari equivalency. Yang dimaksud adalah yang penting, ini sama dengan di beberapa teori yang lain. Equivalent itu efeknya sama, efeknya tidak berbeda dengan yang ada di message itu, meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Ini biasanya untuk idiom dan proverb. Contohnya yang sering saya pakai adalah dalam bahasa Sumbawa atau di Taliwang itu ada botik bau balang. Ini yang dari Taliwang pasti kenal istilah botik bau balang itu. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pekerjaan yang sia-sia, atau dengan kelas verb yang sama itu diterjemahkan menjadi menggarami laut. Itu pekerjaan yang sia-sia, menggarami laut. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah bringing gold to kettle. Bringing gold to castle itu adalah hal yang sia-sia, karena castle itu bisa istana. Castle di Inggris itu juga tambang emas. Membawa emas ke sana, emas itu tidak bernilai. Jadi bringing gold to castle sama dengan menggarami laut. Kalau dalam bahasa Sasak itu ada ngajarin bebek berenang. Bebek sejak dari kecil dia sudah bisa berenang. Percuma diajari berenang karena dia sudah bisa. Jadi itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Nah, itu adalah equivalence. Yang penting fungsinya. Kemudian ada efek yang dibutuhkan untuk sampai dengan menggunakan equivalence ini. Efeknya sama sehingga orang itu dengan mudah untuk memahaminya. Efek pemahamannya yang sama. Contohnya untuk kata-kata yang berupa sumpah serapah. Kalau dalam bahasa Lombok itu yang digunakan adalah matamu, semacam itu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak mungkin your eyes, atau dalam bahasa Jawa
itu meripatmu, itu nggak punya efek apa-apa. Tapi kalau dalam bahasa Jawa ada ndasmu, itu dia punya efek yang menunjukkan bahwa dia marah. Dan dalam bahasa Sasak itu juga ada, tapi tidak menggunakan istilah kepala, tapi ada mata dan seterusnya, ada bagian-bagian tubuh yang lain. Ada juga yang menggunakan, kalau di Jawa ada yang menggunakan nama binatang, kadal dan seterusnya. Itu bukan maksudnya menyebut kadal, tapi itu adalah menunjukkan kemarahan dia. Itu efek. Nah, itu penerjemahan dengan menggunakan equivalent effect. Jadi procedure yang sangat penting untuk menerjemahkan hal-hal yang berbau budaya. Kemudian yang berikutnya adalah adaptation. Adaptation melibatkan hal-hal yang berbau budaya. Jadi ada hal-hal yang berbau budaya tidak mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa lain kan tidak punya budaya apa-apa. Dalam bahasa Sasak itu ada rebak jangkeh namanya. Itu adalah budaya orang yang baru selesai pesta, kemudian dia menambahkan pestanya lagi di akhir, sehingga itu rebak jangkeh namanya, biasanya untuk pesta-pesta besar. Ada beberapa barang-barang budaya yang terkait dengan pesta, itu juga tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Ada tabak, ada taban, itu orang-orang Sasak tua dulu pasti mengerti, dan itu juga ada bahasa Indonesianya, tidak ada bahasa apalagi bahasa Inggrisnya, bahasa lain juga tidak punya, kecuali yang punya budaya yang sama dengan itu. Nah, untuk hal semacam ini kita perlu melibatkan budaya. Sudah kita bahas bagaimana pendapat Eco Umberto untuk penerjemahan, sehingga pelibatan budaya itu sangat penting. Kalau di keris di barat tidak ada, tetapi di dalam film Harry Potter ada namanya wand, tongkat sihir. Di Indonesia kata-kata penyihir itu buruk, tapi di barat kata yang menunjukkan seorang penyihir seperti Harry Potter itu bukan hal yang buruk. Jadi tidak bisa kita menerjemahkan kata sihir itu ke dalam bahasa Inggris dengan sempurna, karena itu harus diadaptasi supaya bisa dengan baik diterjemahkan dan dengan tepat. Ini kuliah kita, dan saya sebenarnya ingin menambahkan sedikit tentang tugas interpreting yang kemarin. Jadi mungkin perlu juga untuk kita ketahui. Saya ingin sebenarnya masing-masing menonton punya temannya dan kemudian mengapresiasi atau membuat critical review semacam itu, tapi tidak sempat. Saya hanya mengingatkan bahwa interpreting is not reporting. Interpreting itu sama sekali berbeda dengan reporting. Kalau orang Inggrisnya bilang I go, jangan kita menerjemahkan dia bilang dia pergi, itu namanya reporting. Ada beberapa yang gitu. Kemudian dalam pembuatan video yang kemarin, saya sangat salut dengan usahanya. Ada beberapa yang berusaha dengan baik. Saya hanya belum melihat ada yang menggunakan green screen. Ini yang saya gunakan adalah green screen. Di belakang saya ini ada green screen, tetapi kemudian saya ganti backgroundnya dengan image yang saya buat sendiri. Itu green screen. Belum saya lihat di situ. Kemudian ada yang menggunakan video. Sebenarnya
videonya itu ditampilkan utuh saja di situ, kemudian semacam kotak kecil yang muncul di sisi bawah kanan atau kiri, itu yang menerjemahkannya. Ada beberapa yang melakukan itu. Ada juga yang cukup kreatif menggunakan HP-nya sendiri dan kemudian menyuting dirinya yang pegang HP dan kemudian diputer diputer videonya kemudian diterjemahkan. Ada hal sedikit yang perlu saya sampaikan terkait dengan interpreting. Mungkin mau bersalah sedikit. Oke, interpreting ya adalah ini ada hal yang perlu dipahami dalam interpreting. Sebenarnya apa sih interpreting itu? Kemudian ada yang terkait apa itu culture dan apa itu communication. Jadi interpreting merupakan translation atau oral transposition of an orally delivered message from a source language to a target language. Jadi ada istilah source language dan target language seperti yang dalam translation. Bedanya translation dengan interpreting. Translation itu adalah tulisan, sedangkan yang oral itu adalah interpreting. Tujuannya adalah untuk menjembatani perbedaan budaya dan bahasa dalam komunikasi antar budaya. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dan seterusnya. Bahasa Indonesia dengan bahasa Belanda, ada bahasa yang berbeda dan ada budaya yang berbeda. Jadi tidak bisa kita lepas bahwa interpreting itu terkait dengan budaya untuk tujuan komunikasi. Ada keyword yang perlu untuk kita ketahui. Ada source language, ada target language, ada culture, dan ada communication. Itu dalam definisi yang ada ini. Ada source language, target language, dan intercultural communication. Jadi ada culture dan ada communication. Kalau source language dengan target language sudah kita bahas di mata kuliah di translation sebelumnya. Yang perlu diketahui adalah culture. So what is culture? Culture itu ada dua, ada yang disebut dengan dominant culture, ada yang disebut dengan subculture. Yang dominant culture adalah yang umbrella culture dalam hal yang lebih besar. Misalnya budaya Indonesia itu adalah dominant culture untuk orang Indonesia. Sedangkan ada subculture yang berbeda-beda di masing-masing wilayah. Orang Lombok culture-nya berbeda dengan orang Bali atau dibandingkan dengan orang Jawa atau orang Minang. Dan masing-masing punya keistimewaan sendiri-sendiri. Nah, dalam hal ini kapan kita mengutamakan dominant culture dan kapan subculture itu sangat penting untuk kita perhatikan dalam interpreting supaya orang tidak bingung. Kenapa kok misalnya dalam bahasa Bima kalian buat diterjemahkan begini, nanti di kesempatan lain diterjemahkan begini, dan sementara kalian buat sendiri tidak ada terjemahan yang pasti ini dalam bahasa Bima. Semua bahasa memiliki culture, subculture semacam itu, sehingga kita harus memahami betul subculture itu. Kemudian dalam komunikasi itu kita juga perlu memperhatikan antara verbal communication dengan non-verbal communication, intercultural communication vs intracultural communication. Interculture itu antar budaya, kalau intraculture itu dalam budaya itu sendiri. Itu juga perlu. Kenapa? Karena ada sering, meskipun orang Sasak belum tentu dia memahami 100% budaya yang ada di bahasa Sasak, sehingga perlu ada pemahaman intraculture. Ada yang kawin lari, ada yang kawin dengan cara dipinang dan seterusnya. Itu ada perbedaan yang ada di dalam
budaya Lombok, dan itu hal yang sangat sangat memungkinkan untuk bergesekan, sehingga perlu kita pahami. Itulah dia dalam interpreting. Sebenarnya banyak hal yang perlu kita bahas dalam interpreting. Misalnya ada type of interpreting itu tergantung dari mode, kemudian dari temporal mode, dari sisi waktu, kemudian dari spatial mode, dari nature of the event, dan ada yang based on setting. Misalnya temporal mode itu ada yang lama, ada yang tidak, ada yang langsung, ada yang tidak, ada consecutive, dan ada yang simultaneous. Kemudian ada yang jarak jauh, yang penerjemahannya melalui telepon atau melalui televisi dan seterusnya. Itu berdasarkan spasial atau space, jarak, dan seterusnya. Itu sebenarnya perlu untuk kita ketahui. Sementara yang ada di temporal mode itu ada consecutive interpreting, ada yang dialog, dan ada yang monolog. Kemudian di simultaneous interpreting itu ada yang conference, ada whispering, dan bahkan ada sign language. Dan yang ketiga itu yang paling penting adalah side interpreting. Side interpreting ini mungkin agak jarang kita lihat, kita dengar, tetapi itu sangat penting. Karena misalnya saya pernah melakukan side interpreting. Ini yang side interpreting ya. Side interpreting itu menerjemahkan dokumen, tetapi dengan langsung menggunakan kata-kata. Kita membaca bahasa Inggris, tetapi mulut kita yang baca harus keluar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Itulah dia side interpreting. Ada lagi hal-hal yang mungkin perlu kita pahami terkait dengan interpreting. Jadi ada the nature of the event, itu ada yang liaison interpreting, ada yang conference interpreting. Kemudian ada setting, dari sisi setting itu ada conference, diplomatic, business, core interpreting yang ada di pengadilan, ada medical interpreting, misalnya untuk membantu dokter dalam mengoperasi dan seterusnya. Itu banyak hal yang perlu kita pahami dalam interpreting ini. Apa hal yang perlu untuk interpreting yang lain? Misalnya proses interpreting. Sebenarnya prosesnya seperti apa sih interpreting itu? Yang pertama, kita harus punya listening yang bagus dan comprehension yang bagus. Listening comprehension yang bagus itu bahwa kita betul-betul bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang itu. Perlu ada pemahaman yang disebut dengan comprehension on the first hearing. Sekali dengar langsung paham, karena dia tidak akan mengulang. Orang pidato mengulang-ulang itu juga susah. Kemudian perlu kita pahami ada standard language dan ada non-standard language. Itu juga perlu kita pahami dan perlu kita dengar. Ini dia menggunakan standar atau non-standard dan seterusnya. Hal yang kedua yang penting adalah memorization. Mampu nggak kita menghafal apa yang disampaikan orang itu, dan kemudian kita akan menerjemahkannya ulang, terutama ketika kita menggunakan consecutive. Dalam hal ini kita membutuhkan ada long term memory. Kita satu paragraf atau satu teks kita harus paham betul untuk kita sampaikan, meskipun tidak persis sama. Ada short term memory. Kalau tidak bisa dengan menggunakan itu, maka kita perlu melakukan note taking. Kita menulis apa yang disampaikan orang. Baru kemudian yang ketiga, tidak mungkin kita menerjemahkan persis sama dengan itu, maka dibutuhkan ada reconstruction, istilahnya kita konstruksi bahasanya sehingga bisa dipahami oleh orang itu. Ya, nanti ada orang misalnya berkata-kata, dia adalah roda-roda gila dalam hal ini.
Misalnya dalam kegiatan ini dia merupakan roda-roda gila. Apa yang dimaksud dengan roda-roda gila? Itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan agent of change. Dia yang melakukan perubahan-perubahan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu ada roda-roda gila istilahnya. Nah, itu perlu direkonstruksi pemahaman tentang roda gila itu. Apa yang dilakukan oleh roda gila. Nah, sehingga kenapa diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi the agent of change, pelaku perubahan, sebenarnya itu ya. Ada hal lain yang mungkin sebenarnya perlu kita ketahui untuk menjadi qualified interpreter, tetapi kita tidak bahas ini, kita tidak punya waktu. Mungkin di lain kesempatan kalau ada waktu kita akan bahas tentang itu, dan mungkin saya akan upload nanti sebagai pengetahuan umum saja untuk menjadi interpreter. Seperti yang saya janjikan tadi, bahwa ada tugas terakhir, tugas ke-10 untuk teman-teman. Jadi ada, mungkin saya bagi dua ya. Untuk kuliah pagi, carilah verb dalam bahasa Inggris dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, atau verb bahasa Indonesia yang persamaannya ke dalam bahasa Inggris. Seperti tadi itu ya, misalnya ngajari bebek berenang, itu bahasa Sasak, menjadi dalam bahasa Indonesia menggarami laut, dalam bahasa Inggris menjadi bringing gold to castle. Kemudian untuk kuliah sore, saya tugaskan untuk mencari calc. Apa itu calc? Kita sudah bahas itu, yaitu penerjemahan borrowing yang secara khusus. Misalnya bulan madu menjadi honeymoon dan seterusnya. Kumpulkan dengan cara komen di video ini. Kenapa komen di video ini? Maksudnya itu supaya yang pertama komen berarti dia yang mendapatkan kata itu. Nanti kalau ada di bawah yang komen dengan menggunakan kata-kata yang sama dari tugas itu, maka berarti dia tidak valid, dia harus mencari yang lain. Jadi tidak boleh sama yang disubmit. Misalnya kata football menjadi sepak bola. Misalnya yang pertama komen menggunakan sepak bola sama dengan football, itu adalah ini. Maka yang lain tidak boleh menggunakan kata-kata itu untuk komen ke bawah. Ini untuk kuliah sore ya. Oke. Terima kasih. Jadi segera, batas waktu untuk ini maksimal 10 hari untuk komen yang ini. Setelah 10 hari nanti saya akan exclude dan tidak saya masukkan nilai untuk tugas ke-10. Jadi hari ini apa? Hari ini tanggal berapa ini? Oke, tanggal diupload inilah ya. Nanti malam saya upload ini. Saya ini kemudian sore ini udah gelap dan lampunya belum nyala. Jadi tidak terang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.